Oke, kita lanjut ke part kedua. Part kedua ini saya akan membahas cukup spesifik. Temanya kali ini, kenapa anak muda atau milenial atau mungkin lulusan pertanian yang sarjana banyak yang tidak mau jadi petani. Pertanyaannya sih sederhana ya, kenapa tidak mau jadi petani? Nah, saya analoginya simpelnya begini. Kalau kamu membuka suatu usaha, tapi kamu udah tahu bahwa ketika kamu buka usaha itu banyak gagalnya, udah pasti gagal lah, bisa dikatakan gagal, uang habis, modal habis, semua tenaga habis, pikiran habis, tapi hasilnya tidak signifikan. Nah, kira-kira kamu sebagai orang yang pelaku usaha masih mau nggak melanjutkan usaha itu? Betul, jawabannya pasti tidak mau. Kamu sudah melihat orang tua kamu bertani pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Mereka bertani dengan gigi payahnya, tapi ketika mereka mau menghasilkan atau ketika panen, bertani apanya hasil panennya yang ada rugi terus. Kadang balik modal, kalau beruntung untungnya nggak sampai 10%. Bayangin kamu yang sudah bertani pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, merawat ini berbulan-bulan, tapi ketika proses panen kamu jual hasilnya tidak menguntungkan, bahkan cenderung rugi. Kira-kira kamu sebagai anaknya, sebagai generasinya yang terus melihat itu, mau nggak kamu bertani? Saya jamin 100% kamu tidak akan mau bertani. Nah, itulah yang dialami oleh generasi-generasi kita saat ini. Maksudnya saya juga ya seperti itu. Jadi kita yang sudah melihat orang tua kita ini nggak pernah untung dalam bertani, ya otomatis kita pun juga malas mau bertani. Gitu. Ngapain bertani kalau rugi mulu gitu? Nah, akhirnya apa? Akhirnya anak muda itu mulai pergi ke kota, cari kerjaan ke kota, cari kerjaan yang pasti. Ada mungkin yang jaga toko, ada yang kerja A, B, C, D, semua dikerjain, yang penting dapat yang namanya gaji. Ya, udah pasti. Setiap bulan saya dapat gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan seterusnya. Setiap bulan juga. Sementara kalau kamu bertani, kamu belum tentu kamu bisa dapat gaji atau mungkin dapat untung, malah ada buntung. Akhirnya pola pikir yang seperti itu tadi akhirnya membentuk generasi-generasi tersebut. Daripada saya meraba-raba, mending saya langsung terjun ke dunia pasti, jadi karyawan, jadi buruh, untuk menghasilkan uang 3 juta, 4 juta, 5 juta per bulan. Kita saya pasti dapat 5 juta sebulan. Kenapa saya harus berpikir A, B, C, D? Nah, kira-kira kamu masih mau nggak bertani dengan situasi seperti itu? Nah, saat ini situasi kita itu persis seperti itu. Kita mau bertani, tapi kita ketakutan seperti itu. Kita itu tidak seperti tidak ada tidak ada yang mau backup kita seperti itu. Ada orang yang mungkin punya bisnisnya bisa diasuransikan ketika dia gagal, ya mungkin dia bisa mendapat mengembalikan dana dari asuransi yang tadi. Coba pertanyaan, kamu nanam satu bidang cabai, sehektar cabai ini. Lalu sehektar cabai itu kamu asuransikan. Kalau gagal, nanti kegagalannya akan ditanggung pihak asuransi. Kalau berhasil, ya nanti petaninya akan ini. Mana ada yang mau asuransi
mau mengasuransikan lahan itu. Kenapa nggak mau? Ya karena mereka asuransi juga tahu ini high resiko, resikonya tinggi ini seperti itu, sehingga asuransi tidak mau. Kenapa asuransi tadi mau dengan yang seperti ini? Ya karena resikonya nggak seberapa. Artinya di sini sudah sangat jelas kelihatan bahwa ya ini sektor pertanian ini adalah sektor yang paling rentan gitu. Sementara di sini itu ada puluhan juta orang yang menggantungkan nasibnya di dunia pertanian ini, tapi tidak mendapat perhatian khusus. Sehingga apa? Petani di Indonesia itu hampir semuanya, hampir mungkin berapa puluh persen gitu, itu ada di bawah garis kemiskinan. Sedikit yang bisa keluar dari kemiskinan dari dunia pertanian. Saya setiap bicara pertanian, hati saya itu sangat sakit sekali ya. Mungkin teman-teman ya, mungkin dimanapun teman-teman yang mungkin lagi menonton ini, coba cek kalau masih ditanya mungkin kalian ekonominya stabil atau mungkin juga kalian yang kurang stabil, coba cek deh petani-petani di Indonesia ada nggak yang sukses atau yang jadi gaya bergerak bertani. Rata-rata mereka ada di garis kemiskinan. Yang sukses siapa? Yang suksesnya adalah pengepul, oke, pedagang. Sementara petani kelas bawah ini mereka tidak pernah mendapat keuntungan. Dan itu menurut saya PR dari pemerintah kita, itu harus menjadi refleksi untuk kita juga semuanya, bahwa ada puluhan juta orang ini yang hidupnya dalam kesulitan dan butuh pertolongan, dan kita harus membantu mereka. Terkhusus pemerintah, saya sampaikan lagi kepada pemerintah bahwa mereka ini yang seharusnya perlu diperhatikan dan diberikan program-program yang nyata terkhusus kepada mereka-mereka yang rentan. Mungkin itu dulu untuk part kedua ini, nanti kita lanjut ke part ketiga.